Coba kalian bayangin, kalian menjadi salah satu penonton di sebuah auditorium besar. Ada ratusan orang di sekitar kalian. Semuanya fokus menanti seorang pembicara terkenal. Gak lama kemudian, pria ini muncul di hadapan kalian. Ternyata, pria ini sudah sangat dikenal. Dia bukan sembarang orang. Bahkan, gue yakin sebagian besar dari kita pasti pernah memakai produk yang dia buat. Dia mulai bicara tentang sesuatu yang sangat sederhana. Mungkin terdengar biasa aja. Kalian penasaran gak sih dia ngomongin apa? Dia ngomongin soal serangga. Tapi, serangga ini ternyata punya dampak besar bagi kehidupan manusia. Pria ini berbicara tentang bahaya malaria, yang ternyata penyakit ini mematikan jutaan orang setiap tahunnya. Lalu, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah toples, diangkat ke udara, dan membuka tutupnya di hadapan para penonton. Dan dari dalam toples itu, terbanglah nyamuk-nyamuk hidup. Semua orang kaget. Mereka saling berpandangan. Ada yang nggak percaya, bahkan ada yang panik. Bayangin, seorang pembicara yang biasanya kita anggap serius, berani banget melakukan aksi kayak gitu. Dan siapakah orang ini? Dia adalah Bill Gates. Bill Gates, pendiri Microsoft, seorang jenius teknologi, ternyata punya cara unik untuk menyampaikan pesan yang penting. Kejadian ini berlangsung di TED Talk tahun 2009. Dengan berani, dia membuka toples nyamuk di depan ratusan orang untuk menunjukkan seberapa seriusnya ancaman malaria. Bill tahu satu hal penting dalam melakukan public speaking. Kalau kita ingin orang-orang benar-benar mendengarkan, kita harus berani tampil beda. Harus ada sesuatu yang bikin pesan itu nempel di ingatan mereka. Nah, kalau kalian ingin tahu rahasia di balik kesuksesan TED Talk, gue punya satu buku nih, keren banget, yang wajib kalian tahu. Judulnya Talk Like TED. Buku ini membeberkan trik-trik yang dipakai oleh para pembicara TED yang berhasil bikin jutaan orang terpikat. Dan yang seru, ini bukan sekedar teori loh. Setiap trik di buku ini itu dilengkapi contoh nyata dari para pembicara terbaik di TED. Buku ini itu bikin kita sadar kalau public speaking itu bukan cuma soal ngomong doang di depan orang banyak, tapi soal menginspirasi banyak orang. Penasaran kan? Yuk ikutin gue terus. Gue akan bagikan rahasia-rahasia dari buku ini satu persatu. Rahasia pertama dari pembicara TED yang sukses adalah passion. Passion adalah bahan bakar yang bikin presentasi mereka hidup. Ketika seseorang berbicara dengan passion, audiens langsung bisa merasakan. Antusiasme mereka itu menular, bikin kita yang mendengarkan jadi ikut semangat. Dan kalian tahu nggak? Ada sebuah studi nih yang menunjukkan bahwa investor lebih tertarik berinvestasi pada startup yang pembicara atau presenternya menunjukkan passion. Gak peduli seberapa keren produknya, kalau si pembicara ini gak menunjukkan antusiasme, itu susah buat bikin orang percaya. Jadi, kalau kalian ingin jadi pembicara yang menarik, temukan dulu apa yang bikin kalian bersemangat. Cari hal yang bikin kalian gak sabar buat berbagi, yang bikin mata kalian itu berbinar-binar saat membicarakannya. Kalau kalian antusias, audiens kalian juga akan ikut antusias. Selanjutnya, kita bicara soal kekuatan storytelling. Kalian tahu kan, manusia itu sejak dulu udah suka banget dengerin cerita. Storytelling itu bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi cara kita menghubungkan emosi kita dengan audiens. Aristoteles, seorang filsuf Yunani pernah bilang, kalau komunikasi persuasif itu punya 3 elemen penting. Ethos, logos, dan pathos. Ethos adalah kepercayaan yang kita bangun sebagai pembicara. Logos adalah logika atau data yang mendukung argumen kita. Dan pathos ini yang paling penting, menjalin emosi dalam cerita kita. Jadi, kalau kalian ingin membuat audiens merasa dekat dengan pesan kalian, ceritakanlah sesuatu yang bersifat pribadi. Cerita yang bisa mereka rasakan. Misalnya, cerita perjuangan kalian. Atau kisah inspiratif orang lain yang relevan. Dengan storytelling, audiens merasa, oh, gue ngerti banget rasanya. Atau, nah, ini juga pernah kejadian nih sama gue. Dan itu bikin koneksi yang sangat kuat. Kalian percaya nggak?
Bahasa tubuh kita itu bisa ngomong lebih banyak daripada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dari cara kita berdiri, gerakan tangan, ekspresi wajah, semua itu berkomunikasi tanpa suara. Coba kalau kalian bayang. Kalian bicara dengan nada monoton, tanpa ekspresi, dan tangan diam aja. Pasti audiens langsung bosan kan? Tapi, kalau kalian ingin menggunakan gestur yang sesuai, intonasi yang pas, dan tatapan mata yang kuat, pesan kalian akan terasa lebih hidup. Kecepatan bicara juga penting. Idealnya sekitar 190 kata per menit. Dengan kecepatan ini, audiens bisa menikmati. Nggak terlalu cepat atau nggak terlalu lambat. Dan saat bicara, biarkan tangan kalian itu bergerak secara alami untuk mempertegas pesan kalian. Momen ekstrim. Kalian pernah nggak tiba-tiba ngelakuin sesuatu yang bikin semua mata tertuju pada kalian? Nah, di dunia presentasi, momen ekstrim itu bisa jadi trik yang ampuh untuk bikin audiens fokus. Contoh yang tadi kita bahas, waktu Bill Gates membuka toples nyamuk, itu adalah salah satu momen ekstrim yang sangat sulit dilupakan. Audiens nggak cuma mendengar, tapi juga melihat dan merasakan ketegangan saat nyamuk-nyamuk itu terbang bebas. Kalau kalian ingin membuat presentasi yang berkesan, coba pikirkan momen atau aksi yang bisa bikin audiens wow. Pastikan ini relevan sama pesan kalian, biar audiens nggak cuma kaget, tapi juga teringat sama pesan yang ingin kalian sampaikan. Humor adalah cara ampuh untuk mencairkan suasana. Ketika kita menggunakan humor, audiens merasa lebih rileks dan lebih siap untuk mendengarkan. Nggak perlu berlebihan, humor ringan aja yang bisa bikin audiens senyum atau ketawa kecil. Misalnya, waktu gue lagi presentasi nih, gue bilang ke audiens, "Halo semuanya, nama gue Rafa, kalian bisa panggil gue Kak, panggil gue Mas, asal jangan sampai dipanggil jaksaan aja ya." Humor sederhana ini bikin suasana jadi lebih santai. Tapi ingat ya, hindari humor yang bersifat sara atau terlalu vulgar. Presentasi yang baik itu singkat, padat, dan berfokus. Kalian tahu nggak? TED Talks itu hanya berdurasi sekitar 18 menit aja. Dan biasanya, pembicara hanya fokus pada 3 poin utama. Kenapa 3? Karena otak manusia lebih mudah mengingat informasi dalam jumlah kecil. Kalau kalian memberikan terlalu banyak poin, audiens akan kesulitan mengingat semuanya. Jadi menurut gue, pilih 3 hal yang paling penting yang ingin kalian sampaikan. Itu udah cukup. Dan pesan kalian akan lebih mudah untuk diingat. Dan rahasia terakhir adalah multisensori. Artinya, jangan cuma bergantung pada kata-kata aja. Tambahkan elemen visual atau audio yang menarik. Biar pesan kalian jadi lebih berkesan dan lebih mudah untuk diingat. Misalnya, kalau kalian bicara tentang alam, kalian bisa tambahin nih gambar-gambar indah atau suara-suara alami. Visual dan audio bisa membuat audiens lebih fokus. Karena mereka nggak cuma mendengar, tapi mereka juga bisa merasakan. Nah, itu tadi 7 rahasia dari buku Talk Like TED yang bisa bikin kalian jadi pembicara yang nggak cuma percaya diri, tapi juga berkesan. Coba kita ingat bareng-bareng ya. Tadi ada passion, storytelling, bahasa tubuh yang kuat, momen-momen ekstrim, memberikan humor, fokus pada 3 poin utama, dan penggunaan multisensori. Semua ini adalah langkah-langkah yang bisa kita semua coba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa simpan dan share video ini, karena siapa tahu suatu hari nanti kalian juga akan tampil di panggung yang besar. Dan inspirasi ini akan jadi bekal untuk kalian. Subscribe YouTube Kolom Perspektif and see you guys on the next video.